Ini aja, itu kan ada yang Malaysia baru nih Bu. Nah, kita kasih sambutan tuh nih Pak Monogeneson. Thank you. Nama Luar saya biasa Anson. nih. Gimana kalau topiknya menghadapi mu'alaf? Ya boleh lah, mualaf suruh masuk lah. Sebaiknya Jangan topiknya jangan menghadapi mualaf. Kasih aja topik apa gitu, bahas apa. Memang mualaf ada ilmunya. Bisa nggak notok. Ngambang. Ilmunya hitung-hitungan. Pokoknya Tuhan itu satu. Kalau bukan satu, bukan Tuhan. Ngambang kayak dikali itu apa tuh? Ya betul. Tapi membahas orang aja Muslim ayat-ayat yang yang sering dipelintir Muslim, Bu. Soal Yesus datang membawa pedang. Ya, ini yang ringan-ringan aja. Oh iya, bahas itu aja. Kita menanggapi ayat-ayat pedang dalam Alkitab tuh. Yang Yesus membawa pedang. Terus Lukas 19:27. Itu kan ditanyain si Ipung Atria tuh. Si Ipung sama si siapa lagi hototnya ayat-ayat pedang nih. Bagaimana? Bahas itu aja gimana? Ibrani 4:1-2. Tapi jangan dari Quran, Alkitab aja kita bahas. Iya. Malas juga saya. Ya udah Bu, bayar. Buat itu Bu Lindsay, apakah Yesus datang bawa pedang atau apa maksudnya ayat-ayat inilah apa? Ayat-ayat pedang lah dalam Alkitab yuk kita bahas. Boleh. Biar apakah rame. Yesus bawa pedang atau bawa roti? Ya, Ibu. Benarkah Yesus bawa pedang gitu loh? Jangan ayat-ayat pedang di dalam Alkitab. Iya, yang kayak Ibu Sofi aja, Bu. Nggak usah apalagi nanti pikirnya apalagi. Jadi itu aja soal ayat-ayat pedang di dalam Menjawab Alkitab. gitu aja. Menjawab. Jadi topik kita menjawab aja biar aman. Menjawab ayat-ayat pedang di dalam Alkitab. Kayak gitu aja, Bu. Menjawab itu loh, Ipung Atria dan Ade Armando. Gak kena copyright, Bro. Loh, menjawab kok kena copyright. Sama kayak si Ade. Kena copyright, menjawab. Menjawab kok kena copyright, kita nggak putar videonya. Menanggapi. Iya, tanya Adrian. Dia menjawab punyanya si Ishak. Langsung dikonfirmasi. Ada yang laporin, katanya Ishak yang laporin. Iya. Gimana? Pertimbangkan dulu. Kalau udah live, pertimbangkan lagi. Ya udah gini aja. Apakah ada ayat-ayat pedang dalam Alkitab? Gitu aja. Iya, jangan bawa nama Ade Armando. Aku pakai menanggapi. Sofi, yang penting ini ya teman-teman, jangan muter video, gitu loh, video YouTube-nya orang lain gitu loh. Betul. Dan nggak usah bawa-bawa. Aku live-in di Ibu Sofi, Kaf Channel, Billy, Ferdinand, Bram, siapa lagi nih? Domba kecil anu sendiri. Domba kecil nggak ada di tempatku. Enggak, aku anu sendiri, Bu. Ya udah, itu ya? aja, Bu. Oke, dapat izin. Pedang apa maksudnya nih? Kalau pedang ini yang pedang apa ya? Itu kita mau bahas kok pedang. Ya iyalah pedang, benar-benar pedang, Bro. Sama kita kan ada itu, kita kan ada. Gitu. Ya betul itu ya. Pedang ada kita. Tinggal nanti teman-teman di ayat mana ada ayat pedang di dalam Alkitab itu, kita bahas gitu. Itu maksudnya itu. Apakah ini judulnya gini aja. Judulnya gini kan itu kan ayat pedang gitu ya. Judulnya gini, apakah Yesus ini datang membawa kegaduhan atau pendamaian? Itu aja. Mana? Apa pula itu? Ayat pedang dalam Alkitab. Gitu aja. Satu, dua, tiga. Shalom alaikum.
Besem Yeshua Masia Jugisim Elwa Israel. Bro David. Recording stopped. Siapa dulu yang Silakan, udah dimulai, silakan. Mbak Sophie, domba kecil, atau apa nih? Bro Ya, Dirba. teman-teman YouTube. Silakan. Ya, kali ini kita akan mau bahas tuduhan ya bahwa ayat-ayat pedang di dalam Alkitab. Apakah Alkitab mengajarkan kekerasan? Dan apakah Yesus mengajarkan untuk kita menyebarkan kekristenan dengan pedang dan kekerasan? Ya, mari kita bahas. Silakan. Ayo silakan. Tunjukkan mungkin dengan dalil. Coba teman-teman buka dulu di dalam Alkitab itu yang ketika Yesus mengatakan tentang pedang. Ya, Yesus datang membawa pedang. Yuk kita bahas yuk. Ya, saya screen, Pak. Saya screen. Matius 10 ya? 34. Ya, saya screen. Siapa yang saya screen? Weh. Siapa bang? Perintah toko abang repot ini. Nggak bisa aku. Ya, Matius 10, 34. Buka aja kalau ada yang bisa. Yang bisa, yang ada suaranya dijadikan co-host. Gak bisa share screen aku. Nanti yang bersuara siapa? Biar aku jadiin host. Jangan siapa? yang Angkat tangan. Lewat HP. Bentar, aku ganti dulu. Aku buka Alkitab. Matius 10, 34. 10 telok. David, coba tolong ganti nama supaya saya jadikan host. Aku gak bisa share screen, yang bisa bicara ini. Iya, tunggu sebentar. Maksud saya, David ganti nama dulu supaya saya oper hostnya. Oh iya. Oke. Yang itu aja, domba kecil yang satunya aja diganti, dioper. Kan ada yang satunya gak bicara tuh. Pindah. Buang itu kosku, buang aja itu. Yang domba kecil yang diem. Yang dimit. Itu King Dev. Apa saja itu kosnya. King Dev itu David. Ya. Silakan Dev. Moderatornya. Aku open ya. Aku share screen ya. Yang baca aku ya. Imut ya, domba kecilnya ya. Hihi. Oke. Matius 10. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus. Ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut aku, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Amin. Boleh aku komentar? Silakan, Bu. Ya, jadi teman-teman Muslim, ya kan sekarang ini lagi heboh nih, katanya ada ayat pedang di dalam Alkitab kita. Benar nggak Yesus datang membawa pedang? Nah, terutama yang sudah dikutip nih Matius 10:24 dan Lukas 19 ayat 27 ya. Yang dikatakan, pun bawalah mereka setuku, bawalah kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku, gitu kan? Berarti Yesus mengajarkan juga kekerasan dan pembunuhan. Nah, bagaimana cara orang Kristen menjawab hal ini, teman-teman Kristen, kalau kita ditanya? Yang pertama, orang Kristen perlu menjelaskan kepada Muslim bahwa di dalam Alkitab itu ketika kita membaca ayat-ayat di dalam Alkitab itu mempunyai 3 makna. Ingat ya, 3 makna. Yang pertama, ada yang kita sebut dengan makna literal. Artinya nggak usah diterjemahin, apa adanya dibaca. Yang kedua adalah makna simbolis. Yang ketiga adalah makna metafora. Ya. Atau perumpamaan ya. Nah, saya kasih contoh teman-teman. Contoh. Kata merpati di dalam Alkitab kita. Ketika Nuh di Bahtera Nuh, dia melepaskan merpati, ya, dia melepaskan burung gagak dan merpati. Ketika dia melepaskan merpati di situ, jangan ditafsirkan macam-macam. Ini benar-benar seekor burung merpati. Itu yang artinya makna literal. Ya. Kemudian ketika Yesus mengatakan, hendaklah kamu tulus seperti merpati, tetapi cerdik. Bukan licik ya. Kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini adalah makna metafora. Bahasa metafora, ngerti ya? Artinya kamu harus tulus. Ya? Merpati katanya tak pernah ingkar janji kan gitu. Ya, setia pada pasangannya. Jujur gitu ya. Kalau kita burung merpati adalah lambang perdamaian, lambang ketulusan. Ya, ini makna perumpamaan. Ya, bukan berarti kita seperti burung merpati, disembelih dan digoreng. Enggak begitu. Ya, cerdik kata Tuhan, bukan licik, cerdik seperti ular. Ya. Ketika Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati pada waktu pembaptisan Yesus, itu makna simbolik. Bukan berarti Roh Kudus itu seekor burung. Betul. Bisa dibedakan nggak ini? Saya kasih contoh. Pedang. Di dalam Alkitab kita, di Matius 10 ayat 34, ini merupakan apa ini teman-teman? Makna literal kah? Simbolik kah? Atau metafor? Metafora. Metafora. Sebab katakan aku datang untuk memisahkan ayah dari anak perempuannya dari ibunya dan musuh orang seisi rumahnya. Artinya barang siapa mengasihi aku dan sebagainya dia tidak layak untukku kata Yesus. Dan pedang ini adalah pedang yang menimpa kita. Yesus mengatakan kamu jangan sangka kalau kamu ikut aku terus kamu santai dunia enak-enak. Enggak, justru kamu akan ditimpa oleh pedang. Ini metafora. Ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, saatnya sudah dekat, anak manusia akan diserahkan ya kepada tua-tua kaum Yahudi. Sekarang barang siapa membawa bekal jual beli pedang. Kemudian Petrus mengatakan, Tuhan ini ada 2 pedang. Itu makna literal, benar-benar pedang. Gak usah diterjemahin macam-macam. Kenapa? Karena dikatakan Yesus menggenapi nubuatan Yesaya 53. Dia harus terhitung di kalangan perampok atau di kalangan penjahat-penjahat. Bukan perampok, pemberontak. Yeah. Makanya Yesus mengatakan sekarang kamu jual, kamu beli pedang. Karena Yesus itu ketika itu literal, benar-benar pedang, itu dua buah pedang, ya, yang Petrus bawa, ya. Ketika itu karena kenapa? Karena pada waktu itu dihadapkan ke mahkamah agama, tuduhannya kan blasfemi atau penghujatan. Tetapi ketika dia dibawa ke hukum Romawi, ke kerajaan Romawi, orang Romawi nggak kenal hukum penghujatan, itu urusanmu sendiri katanya. Ketika dia dihadapkan ke Romawi, tuduhannya adalah pemberontakan. Makanya mengatakan Yesus ini berkata dia seorang raja, padahal raja kami cuma satu yaitu kaisar, duanya politik. Ngerti ya? Makanya dikatakan dia harus terhitung di kalangan pemberontak. Ibarat sekarang nih, lu bawa pistol nih. Sebenarnya ketika lu ditangkap lu kok pegang pistol, lu ini ya teroris ya, kan gitu.
Ya, karena itu menggenapi nubuat itu. Dia harus terhitung di kalangan pemberontak-pemberontak. Ini orang harus bisa jawab. Yang ketiga, ketika Alkitab mengatakan firman Tuhan tajam seperti pedang bermata dua, dia sanggup membelah jiwa, memisahkan sungsum dari jiwa. Ini makna apa ini? Simbolik. Betul ya? Firman Tuhan tajam seperti pedang. Nah, Pedang ini adalah cara firman Tuhan yang memisahkan roh dan jiwa, yang mendapat menilai pemikiran dan niat hati. Tidak datang untuk pendamaian tetapi perpecahan, berpisahkan di antara orang yang berniat jahat dan baik. Seperti firman Tuhan tajam seperti pedang bermata dua dia. Ya, betul. Ya, Efesus ke 4 ayat depan 16 juga. dan ke kita. Nah, kan firman Tuhan tajam seperti pedang. Ini kan makna simbolis. Ya kan? Betul. Nah, jadi ini cara kita membaca Alkitab kita yang tidak diketahui oleh orang Muslim. Ya, karena ketika mereka bingung antara matahari terbenam di kolam lumpur hangat, ini makna simbolis, makna metafora, apa bener? Kok Zulkarnain menemukan matahari terbenam di kolam lumpur? Kan gitu. Ketika bumi dihamparkan seperti karpet, ini makna apa? Alkitab kita penuh dengan simbol-simbol. Makanya ketika mereka mengatakan, kenapa di kitab Wahyu di surga, masa Roh Kudus kok bentuknya domba bermata 7, bertanduk 7? Karena itu vision atau penglihatan. Penglihatan itu selalu bentuknya simbol. Ketika Daniel mendapatkan penglihatan, dia melihat misalnya binatang, ada 4 binatang yang keluar dari laut, tanduk itu bisa bicara, ada 7 tanduknya dan sebagainya. Itu simbolis, ya, singa bersayap dan sebagainya. Ketika dia melihat ada satu pohon, ketika Raja Nebukadnezar di Daniel 4 mengatakan, apa makna mimpi ini? Itu vision, satu penglihatan. Pohon yang besar dan sebagainya. Karena penglihatan itu selalu bentuknya simbolis, simbol. Ini nggak dipahami Muslim. Ya, karena ketika kita membaca Quran bentuknya bukan simbol, Tuhan berbicara dalam Quran dalam bentuk puisi atau saja. Ini bedanya. Alkitab kita itu bentuknya bukan puisi atau saja, tetapi penuh dengan nubuatan atau profesi dan simbol-simbol. Nah, ini harus bisa dibedakan. Saya rasa di Matius 10 ayat 34 orang Kristen nggak kesulitan menjawab ini ya, pedang ini ya. Sekarang kita lihat Lukas 9 ayat 27. Ini yang krusial. Lukas 19 ayat 27, Pak. 10 minus. Nah, Muslim selalu tersalah petik ini yang ayat 27. Tapi sebenarnya dari ayat 11. Ia bermula dari ayat 11 hingga ke 27. Sebab ini adalah perumpamaan 10 minus. Ya, sekarang kita lihat Lukas 19. Halo. Tadi bisa paham nggak teman-teman? Bahwa di dalam Alkitab kita itu ada yang namanya makna literal, tuh jangan terjemahin macam-macam kalau lo eksegesis salah. Ya. Saya tambah sedikit boleh tak? Efesus 4 ayat 16. Dan ambil helmet keselamatan dan pedang roh yang merupakan firman Tuhan. Pedang itu adalah mouthpiece, adalah firman Tuhan yang memecahkan jiwa dan roh. Jadi berpisah di antara yang baik dan jahat. Ya, betul. Ya, itu makna simbolis. Pakailah ketopong keselamatan, pakailah pedang roh yaitu firman Tuhan, pakailah kasut kerelaan memberitakan Injil. Ya. Itu siapa sih yang buka? Lukas 19. 25 dalam Matius 25 kenapa jadi gambar? Dan 5 dari mereka orang syirik dan 5 orang bijak. Dan semua orang akan dikumpul di hadapannya dan dia akan memisah mereka satu sama lain. Apa ini? Seperti gambar memisahkan Lukas 19 dong. Lukas 19. Halo. Lukas 19. Ayat. Baca mulai perikopnya tadi sampai ayat 27 nih yang sering kali ditanyakan oleh Muslim ya. Ayat berapa perikopnya? Bentar, ini Lukas 19. Kok uang Mina ini? Lukas 19 ayat 11, mulai baca ayat 11. Perempuan ini, uang Mina ini. Lukas 19 ayat 11. Ini toh? Perempuan tentang uang Mina. 1927. Itu 1927. Enggak. Mulai dari baca kita baca dulu Lukas 19 mulai dari ayat 11 karena ayat 27 ini yang sering kali ditanyakan Muslim dan Kristen selalu nggak bisa jawab. Cocok, saya setuju. Oke, gantian siapa mau gantian? Baca dulu ya. Silakan dibaca mulai dari ayat 11 yuk kita baca. Lukas yuk, sama baca.
Perumpamaan tentang uang mina. Ayat 11. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Dia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi, tunggu ya, ini yang ayat 13 aku ulangi lagi, didengarkan baik-baik. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberi uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapangan. Sebab aku takut akan Tuhan karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan tahu. Dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Merinding gue bro. Akan tetapi semua seteru ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Amin. Amin. Nah, sekarang ya seteru ini adalah orang yang dipercayakan Tuhan, tapi dia tidak mengembangkan talentanya, betul nggak? Jadi dia simpen. Tuhan kasih dia kemampuan, Tuhan dia talenta. Tetapi ini makna apa teman-teman? Tadi aduh anak-anakmu ini banyak kali. Bukan aku. Anak siapa ini? Tolong host di mute itu. Oke, ini Lukas 19 ayat 27. Ketika Musa mengatakan, loh Yesus mengatakan begini nih, akan tetapi semua musuhku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kembali dan bunuhlah mereka di depan mataku. Lalu bagaimana kita menjawab ini teman-teman? Saya ingin tahu bagaimana Anda menjawab hal ini. Halo. Sederhana, itu perumpamaan, itu aja kalau saya. Oke. Kalau saya mengatakan ini bukan sekedar perumpamaan, tapi juga nubuatan mengenai kedatangannya yang kedua kali. Yesus mengatakan ada seorang raja, naik sebentar, naik ke 11.
Stop. Berangkat ke sebuah ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Setelah itu baru kembali. Menurut Anda siapakah siapakah bangsawan yang akan dinobatkan menjadi raja, kemudian dia akan kembali lagi? Ini siapa ini di sini? Yesus bicara tentang siapa di sini? Yesus. Yesus bicara tentang dirinya sendiri, bukan? Ya. Ini artinya dia bicara the prophecy about his second coming, right? Yes. Ini dia bicara about his coronation as a king. Dia bicara mengenai di Mazmur 2 bahwa dia akan dinobatkan menjadi raja. Coronationnya kapan? Ketika dia terangkat ke surga, terangkat di dalam awan-awan, kemudian di Daniel 7 ayat 9 sampai 14, dia dimahkotai, dengan mahkota dikatakan kepadanya segala bangsa, semua kerajaan, suku bangsa dan bahasa datang menyembah. Dia bicara about his coronation. Dia bicara tentang pemahkotaannya sebagai penguasa surga dan bumi. Ya, betul. Ya, dinobatkan sebagai raja, dia pergi nih. Kemudian dia baru kembali, dia akan kembali lagi. He's talking about his second coming. Ketika dia kembali lagi, teman-teman ingat, ketika Yesus kembali lagi, dia tidak datang kedua kali as a baby in a manger. Dia akan datang as a Lion of Judah. Yes. Ya, jadi kitab Wahyu dikatakan Yesus itu anak domba yang disembelih. Tapi bukan cuma anak domba yang disembelih, itu his first coming, and his second coming, is coming as a king, as a ruler, as a judge. Ketika kedatangannya kedua kali, dalam kitab Wahyu dikatakan begini, dari mulut Yesus keluar pedang bermata dua. Dan jubahnya dicelup dengan kilangan anggur yang melambangkan darah musuhnya. Kemudian di dalam kitab Yesaya dikatakan Mesias itu jubahnya penuh dengan darah musuhnya. Dicelup dengan darah. So, jadi kita jangan menggambarkan Yesus, Yesus yang lemah. Maksudnya Yesus yang penuh kasih, semua diampuni. No. Kita itu ada dalam masa yang disebut dengan the grace period. The grace period artinya masa kasih karunia, di mana keselamatan itu dibuka lebar-lebar. Sama seperti ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang pada waktu Nuh, ya. Di khotbah ini Tuhan mau datang, ini air bah, kamu bakal dibunuh, bakal mati begini-begini. Dikasih kesempatan nih orang-orang, ayo masih ada kesempatan loh, kamu masih bisa bertobat. This is the grace period. Tetapi ketika his second coming, itu pintu keselamatan ditutup karena jumlahnya sudah genap. Jadi, Rasul Paulus mengatakan begini, teman-teman. Kebanyakan orang-orang hyper grace, ya, they say that, kita sekali selamat, tetap selamat. Lalu mempergunakan keselamatan itu sebagai, kita apa saja bisa selamat. It's not true. It's not true. Roma 8 ayat 1, itu terjemahan Indonesianya ada potongan di situ. Roma 8 ayat 1 adalah, bagi kita yang di dalam Kristus memang tidak ada lagi penghukuman, tetapi bagi mereka yang berjalan di dalam roh dan tidak berjalan di dalam daging. Terjemahan LAI Indonesianya kurang. Jadi bagi kita memang tidak ada lagi penghukuman, tetapi bagi yang berjalan di dalam roh dan tidak di dalam daging. Ya, sama orang hyper grace dipotong ini. Karena Rasul Paulus mengatakan, work out. Kerjakanlah keselamatanmu. Dan saya sangat setuju dengan hal itu. Kita harus tetap berada di dalam keselamatan anugerah kasih karunia yang sudah Tuhan berikan ini. Nah, kembali ke Lukas 19 ayat 27. This is the prophecy about his second coming. Pada waktu kedatangannya yang pertama, dia naik keledai. Zakaria 9 ayat 9 katakan Yesus naik ke keledai. Keledai adalah symbol of peace. Lambang perdamaian. Kedatangan yang kedua naik apa dia? Kedatangannya kedua, Yesus naik apa di kitab Wahyu? Perpisahan. Yesus menaiki kuda putih. He will come riding a white horse. Kuda itu lambang peperangan, teman-teman. It's a symbol of war. Ya, kedatangan yang pertama enggak. Zakaria 9 ayat 9. Dia datang naik keledai. His first coming, he will riding a donkey. Okay. It's a symbol of peace. The second coming, dia nggak lagi naik keledai. He will not bring peace anymore.
He will bring judgment on the earth. Dia datang naik white horse. Dia datang naik kuda putih. Is a symbol of war. Dia tidak datang sebagai anak domba. Dia datang sebagai apa? Sebagai singa dari Yehuda. Gambarnya He domba. will roar like a lion. Ya. Jadi Paulus mengatakan jangan kamu hanya memandang belas kasihan, kemurahan Tuhan, tapi kamu juga harus memperhatikan kekerasannya Tuhan. Sebab kejahatan kita ini bukan dibiarkan Tuhan loh, tetapi ditakar, diukur di dalam cawan murka Allah namanya. Makanya Tuhan mengatakan kepada Abraham, anak cucumu akan ada diperbudak di bangsa asing sampai 400 tahun. Karena sebelum waktu 400 tahun itu kedurjanaan orang Amori belum genap. Jadi Tuhan tuh menakar kejahatan kita. Di dalam cawannya. Ketika kejahatan ini sudah genap, Tuhan lihat hitungannya udah pas nih di mata dia. Kejahatannya udah memuncak. Dia akan tuangkan itu cawan murka kembali kepada kita. So jangan main-main with God. God is not weak. Ya. He's not a weak God. Dia Allah yang menghidupkan, dia Allah yang mematikan, dia Allah yang meremukkan, dia juga Allah yang membangunkan. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh gereja. Karena khotbah mengenai Tuhan, the wrath atau kemarahan atau cawan murka ini jarang dikhotbahkan in the church. And the church say, oh yeah, well, God is good all the time, God is good. Tetapi cawan murka Allah itu ada hitungannya, ada takernya, semua ditaker di dalam cawannya dia. Ada hitungannya. Makanya Tuhan mengatakan 400 tahun. Baru nanti bangsa Amori. Jadi Tuhan nggak menghukum semena-mena ya. Tuhan ukur, dia taker. Begitu juga dengan Sodom dan Gomora. Begitu juga dengan pada waktu zaman Bahtera Nuh. Dia taker loh. Dia tunggu ratusan tahun. Begitu dengan the grace period ini. Memang masa anugerah ini di kitab Daniel 9 itu antara kedatangan yang pertama sampai kedatangan Yesus yang kedua itu kita nggak tahu jadinya berapa lama. Daniel nggak dikasih tahu sama Daniel. Ya, itu kitab yang termetra, yang tertutup. Kita nggak tahu. Tetapi dalam masa grace period ini Tuhan bilang kejahatan kita ditaker, ditampung sama dia bersama dengan cawan doa kita. Duluan mana nih cawan doa kita atau cawan murkanya Allah? Begitu kejahatan ini genap, Tuhan lihat dia akan menghadirkan judgment on the earth. Yesus datang kedua kali as a judgment, sebagai hakim. Benar apa betul? Betul. Dia datang kedua kali sebagai raja segala raja dan tuan segala tuan. Yep. He's not coming to save us. Ya, dia datang lagi untuk mati kedua kalinya disalib untuk mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita. No. He's coming as a judge. Yesus mengatakan barang siapa percaya dan dibaptis dia akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya, metong. Kamu sudah berada di bawah penghukuman. Anisa, surah Maryam 71 berlaku atasmu. Kamu masuk neraka dan kamu kekal di dalamnya. Ya, ingat barang siapa percaya dan dibaptis dia akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya, sudah ada penghukumannya. Karena dia tidak percaya di dalam nama anak tunggal Allah kita. Betul. Amen. So, this is what it means. Lukas 19 ayat 27. Jangan pernah ragu dan takut loh. Yesus datang kedua kalinya to kill the Antichrist. Untuk membunuh semua yang menolak dia sebagai Tuhan dan Raja. Karena dia sudah kasih begitu banyak waktu, the grace period. Sampai jumlah yang genap dari bangsa-bangsa lain. Itu ditutup. Roma 11. Kita ini dari beberapa batang ya. Pokok zaitun asli dipatahkan sama Tuhan, artinya orang Yahudi asli dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Kita dari goyim bangsa lain dicangkokkan ke dalam batang asli itu sampai jumlah yang genap bangsa-bangsa lain itu masuk. Kalau Tuhan merasa ini jumlahnya sudah genap, orang yang diselamatkan, game over. Pintu keselamatan ditutup. Tidak ada lagi keselamatan pada waktu kedatangan yang kedua. So Lukas 19 ayat 27, talking about his second coming as a judge, as a ruler, as a king of kings, as the Lord of lords. And he will kill you. Ya, jubahnya akan dicelup dengan darah dan dia akan ada pedang yang keluar dari mulutnya. Dia akan datang with war, dengan tangan. Ya, jangan pernah malu-malu orang Kristen mengatakan Yesus akan datang untuk membunuh. Ya, dia Tuhan kok, yang berhak membunuh ya dia. Ya, itu as my opinion about Lukas 19 ayat 27. Silakan kalau ada mau menambahi.
Ya, Ya, aku dekat nambahin. dekat Lukas 12:51. Adakah anda berfikir bahawa saya datang untuk membawa kedamaian di bumi? Tidak. Aku memberitahu anda tetapi perpecahan. Samalah. Dia merujuk kepada kisah yang perumpamaan itu. Kemudian dekat 25 ayat 2. Matius 25 ayat 2. Dan 5 dari mereka kurang cerdik dan 5 orang bijak. Kenapa? Sebab Matius 25 ayat 32. Dan semua bangsa akan dikumpul di hadapannya. Dan dia akan memisah mereka satu sama lain. Seperti gembala memisahkan domba dari kambing. 25:33. Dia akan meletakkan domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Kemudian kena bacalah yang seterusnya. Dia kata yang domba tu dia akan ada tempat yang telah disediakan. Ada tempat yang bagus. Lepas tu yang di kiri itu kambing-kambing akan mempunyai tempat yang pedih. Itu saja. Ya, aku tambahin dikit ya tentang pedang. Ini emang agak mencengangkan ya untuk mendengar istilah pedang gitu ya. Oke, di dalam perjanjian lama, yaitu di dalam Ulangan 34 boleh minta tolong di share screen. Berapa tuh? Ulangan 32. Ulangan 32. Oh, Ulangan 32 ayat 41. Sebenarnya kata pedang itu sebenarnya itu berbicara tentang penghakiman. Jadi itu Yesus atau Yeshua itu berbicara tentang penghakimannya yang kelak dia akan datang. Ulangan 32 ayat yang ke-41. Ya, dikatakan apabila Tuhan mengasah pedang ya di sini ya. Apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat dan tanganku memegang penghukuman, maka aku membalas dendam kepada lawanku dan mengadakan pembalasan kepada yang benci aku. Ya, Jadi, good. Ini berhubungan dengan Lukas 19:27 tadi ya. Sambil ditekankan Bu Sofi, pedang itu apa? Ya, penghakiman Allah berarti ya. Ucapan murka Allah nih. Tentang penghakiman. Nah, sedangkan di dalam Yesaya 27 ayat yang pertama, di sini dikatakan pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman. Ayat berapa? 27. Yesaya 27 ayat 1. Ya. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Jadi ini berbicara tentang penghakiman sebenarnya. Nah, ini simbolik berarti kan, Dave? Simbolik. Jadi dengan dua ayat itu sudah menunjukkan dan sudah cukup ya bahwa Yesus itu bukan mengasal aja membawa pedang, melainkan Yesus itu membawa pedang itu berbicara tentang hakimannya terhadap maut. Bahkan orang-orang yang menolak dan tidak mengikuti segala perintah yang ia berikan itu juga dibawa penghakimannya. Jadi seperti itu. Lanjut teman-teman. Berarti kalau tadi di Lukas 19:27 Yesus mengatakan dia akan menghakimi semua orang yang membenci dia, yang tidak suka dia menjadi rajanya. Kemudian tadi di Ulangan 32 ayat 41 Tuhan sendiri, Yahweh sendiri mengatakan, aku akan mengasah pedangku bagi semua musuh-musuhku. Berarti Tuhan menyatakan Yesus adalah Yahweh itu sendiri, Tuhan itu sendiri yang akan datang dengan penghakiman, ya enggak? Iya. Boleh saya tambahkan Bu Sofi soal ya. Aku tambah satu ayat dulu dong. Roma 13 ayat 4 baca ya. Kasih spin dulu. Masuk enggak ini? Kenapa kita harus menghormati pemerintah? Kita dari kasih Kristus? Ya. Karena Roma 13 ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi
Jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Amin. Berarti ini simbol sebagai otoritas atau megang kekuasaan ya di sini pedang ya. Kuasa, Betul. penguasa Tuhan. Itu cara bacanya teman-teman Muslim ya. Baca Alkitabnya yang cerdas. Iya. Minum kopi, Ya, baca silakan, Pak firman Kirban. Tuhan. Mantap. Ya, makna Lanjut. pedang di dalam kitab suci ini memang tidak bisa ditafsirkan sebagai pedang alegori saja, betul itu. Bahkan dalam makna rohaninya pun memiliki sekiranya 2 atau 3 makna tadi kan, sebagai penghakiman kan, apalagi itu sebagai pemisah. Nah, saya tertarik untuk membahas bahwa kedatangan dia untuk memisahkan anak dari bapaknya atau dari ibunya gitu kan. Kalau kita lihat ketika Yesus pun lahir, di situ Simeon berkata bahwa anak ini akan menjadi perbantahan ya kan. Ya, bukan Jadi Lukas dia 2. tidak Bukan untuk. Iya, Lukas 2 dom. betul. Lukas 2. Saya tidak begitu hafal secara Lukas utuh 2 ayat. 34 dom. Ya, Lukas 2 ayat 34 coba dibuka. Saya nggak bisa share. Ya, betul. Berarti makna literal, kemudian simbolik, alegoris atau metafor ya. Ya, lalu Simon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu. Ayat 34, bro. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Nah, kalau kita lihat di ayat ini, ketika Yesus pun mengajar di Bait Allah, dia mengecam orang-orang Farisi. Nah, di situ terjadi perpecahan gitu. Ada orang percaya Yesus itu nabi yang akan datang, ada yang percaya dia ini sebagai Mesias, tetapi tidak sedikit juga yang menolak dia. Jadi kedatangan dia memang untuk memisahkan orang-orang fasik, karena untuk memisahkan orang jahat dengan orang benar itu gampang sekali sebenarnya. Kita dari perilaku orang luar sana kita bisa lihat kan. Penjahat yang bunuh-bunuh orang itu kita bisa tahu, oh orang ini jahat sekali. Orang baik itu kita bisa nilai. Tetapi orang fasik itu yang sulit dilihat secara kasat mata gitu. Karena apa? Karena orang bisa saja melakukan kebaikan di mata kita, kita lihat, oh dia bantu orang. Tetapi niat di dalam hati itu kan yang kita tidak tahu. Apakah dia bantu orang itu motivasinya apa? Begitupun orang-orang yang di perjanjian di zaman Yesus, orang Farisi ini, mereka berdoa di jalan-jalan, ya kan, puasa tunjukkan mukanya loyo gitu kan. Padahal Yesus bilang kalau puasa ya cuci mukamu kan. Jadi sulit untuk mendeteksi orang-orang munafik ini. Nah, firman Tuhan itu yang bisa memisahkan itu. Kedatangan Yesus itu memisahkan. Jadi orang Israel yang notabene dikenal sebagai jemaat Tuhan, pastilah akan dikatakan, oh ini umat pilihan Allah. Tetapi di antara umat pilihan Allah yang begini banyak, nggak mungkin ya. Kita tentu tahu bahwa moralnya ambruk. Artinya, ada orang yang benar-benar jahat dan mengakui kesalahan seperti pemungut cukai, tetapi ada orang-orang munafik sama seperti orang Farisi gitu. Jadi ada 3 tipe kalau saya lihat. Ada orang yang benar ya, tetapi di zaman Yesus itu kan nggak mungkin ada orang benar. Kebanyakan orang berdosa yang tahu diri, dan ada orang yang sok-sok benar atau munafik. Nah, kalau orang benar, orang berdosa, kayak kayak pemungut cukai itu, dia menyadari dan dia berdoa jauh-jauh kan. Di situ dia tahu diri bahwa
dia itu tidak layak. Tetapi orang munafik itu, orang Farisi ini dia menganggap dirinya lebih pantas dari orang pemungut cukai ini. Nah, inilah yang susah ditakar gitu. Orang Kristen apakah tidak ada yang seperti itu? Ada. Nah, masalahnya kita sering bilang bahwa oh ini betul masa anugerah yang tadi Ibu Sofi sampaikan. Tetapi kita harus tahu bahwa masa anugerah ini bagi orang yang belum kenal Tuhan, belum terima Yesus, itu anugerah, masa anugerah bagi mereka. Tetapi bagi orang yang sudah menerima Kristus, masa sekarang ini adalah masa penampian, di mana imanmu itu diuji, ditampi, di dalam pencobaan demi pencobaan, dimurnikan kan emas itu. Sehingga kedatangan dia nanti akan semakin memurnikan kita ya, kita menyongsong. Nah, ini yang dua hal ini yang harus kita bedakan gitu. Nah, betul yang tadi dijelaskan juga bahwa orang-orang yang punya pemahaman yang tadi tuh soal tadi ya Ibu Sofi singgung ya, soal orang-orang yang Hebreus ya, memahami bahwa orang yang sudah menerima keselamatan itu pasti selamat gitu kan. Dia tidak tahu, dia mengambil pemahaman tentang masa anugerah yang sebenarnya bagi orang yang belum menerima Kristus, dia terapkan masa anugerah itu seolah-olah itu masih berlaku bagi dia. Padahal bagi orang percaya itu masa penampian di mana imanmu itu akan diuji gitu di dalam api. Jadi ini firman Tuhan ini sangat kaya kalau mau dijelaskan. Jadi nanti betul yang di Lukas itu tadi. Ya saya kembali ya ke Lukas ya. Bahwa yang disampaikan Ibu Sofi itu memang tepat sekali bahwa Tuhan dia akan memisahkan kambing dengan domba. Orang-orang benar yang betul-betul murni melakukan kebenaran firman Tuhan dari firman Tuhan, perintah Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang memang memakai jubah imam, ya, tetapi sebenarnya kemunafikan yang dilakukan mereka ya. Banyak orang-orang munafik juga yang kita tahu ya, dibungkus dengan agama dalam macam untuk menggolkan tujuan politik atau apapun ya. Nah ini yang sulit dideteksi manusia-manusia munafik. Itu yang sulit gitu. Hanya Tuhan yang bisa memisahkan itu. Nah tugas kita kan sebagai orang percaya, ya kita hanya bisa melakukan apa yang sudah Tuhan apa yang Tuhan minta ya. Ya, ketika kamu diberi talenta 10, hasilkan 10 gitu kan. Tetapi bagi yang tidak menghasilkan apa-apa, apa yang ada padanya diambil. Nah itu akan dimiskinkan kalau kita bilang sekarang ya, dimiskinkan. Artinya ya di luar Yesus itu kamu nggak bisa berbuat, nggak bisa buat apa-apa. Tetapi kalau orang yang hidup di dalam Tuhan, dia akan bertambah dan bertambah terus. Nah, ini bukan soal hal jasmani saja, tetapi lebih daripada itu hal rohani. Karena pada masa akhir, orang ketika diuji imannya, itu dia akan mempertaruhkan. Dia mau mengikuti keinginan daging, mau mempertahankan apa yang dia anggap berharga seperti, oh anak ini bagi saya berharga, saya akan menyangkal iman saya karena saya nggak mau anak saya dibunuh. Orang bisa saja seperti itu. Nah itu yang tadi juga ditekankan di dalam Matius tadi. Ada orang yang bisa saja ya, saya tidak tahu makanya. Kalau di dalam Yesus itu memang segala sesuatu kalau kita bilang harus berdasarkan kasih kepada dia. Mengasihi Yesus lebih daripada apapun ya, orang tua, anak, dan sebagainya. Itu aja sih, saya nggak usah panjang-panjang, silakan teman-teman lain kalau mau tambah.
Oke, kalau izinkan saya namakan ya, untuk mempertegas kembali, menyegarkan kembali apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Sofi. Dalam Matius 10 ayat 34 sampai 42 itu adalah makna harfiah untuk memisahkan anak dengan orang tuanya karena perbedaan iman. Ini ayatnya. Jangan kamu nyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Ini makna harfiahnya, yaitu memisahkan orang dengan seisi rumahnya karena perbedaan iman. Lukas 19 ayat 11 sampai 24 itu merupakan perumpamaan. Jadi apakah boleh Yesus mengajarkan kalau beda agama dibunuh dengan pedang? Bukan, itu kan maknanya kan saya berikan harfiah kan. Ya, makna harfiah. Oke, itu bukan makna gramatikal. Harfiah. Sekarang ke Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Jason baca ini ayat 59 ayat 20. Coba ditampilkan aja saya. Nanti saya bereskan, nanti lanjut ke itu ya. Lukas 19 ayat 11 sampai 27 merupakan makna perumpamaan dan nubuatan Maranatha atau kedatangannya untuk kedua kali untuk jadi hakim yang adil, untuk menghakimi atau menjadi penghakiman. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Jadi ini makna perumpamaan plus nubuatan, kata Bu Sofi tadi ya, untuk menjadi hakim yang adil, untuk menghakimi kita semua, termasuk anda-anda yang non-Kristen. Lukas 22:36 sampai 7 itu maknanya gramatikal. Ini benar-benar ya pedang asli ya. Termasuk plus penggenapan nubuatan supaya terhitung dan ditangkap sebagai pemberontak. Jawab mereka, satu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang punya pundi-pundi, hendaklah ia banyak. Demikian juga yang punya bekal, dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab ada apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Jadi maknanya adalah gramatikal. Jelas-jelas ini pedang untuk supaya jadi penggenapan. Jadi terlihat kan bawa pedang kayak pemberontak. Jadi ditangkap sebagai pemberontak. Begitu. Silakan yang lain lanjutkan. Ditampilkan aja bro ayatnya. Di Yesaya 59 ayat 20. Itu makna pedang juga sih. Soal kefasikan. Bro Domba bisa tampilkan nggak? Bisa bro. Berapa bro? Yesaya 59 ayat 20. Ini pun dikutip Rasul Paulus di kitab Roma. Yesaya 59 ayat 20. 59 ayat 20. Baca bro. Doh. Miku tak matiin. Oh, hidup sih. Sorry. Yesaya 59 ayat 20. Sorry aku ganggu sebentar. Tunggu Pak. Ganggu sebentar. Sofiatul, tolong baca berita di chat. Sofiatul sama Pak Christian Crusader kalau lagi nggak ngerekam. Oke. Ya, silakan lanjut. Baca bro, baca. Ya, Yesaya 59 ayat 20. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. So? Halo? Halo? Mana nih orangnya? Ya. Tuh gimana penjelasannya bro siapa tadi itu? Halo, selamat malam. Bro Kirbat. Bentar Ruslan. Bentar. Iya, bentar lagi selesai. Bentar ya. Ya, bentar lagi selesai. Lagi renungan, Pak. Kirbat. Silakan. Iya, bro.
Gimana? Yesaya 59 ayat 20 tadi. Itu mengenai apa? Kalau boleh tahu, silakan jelasin. Makasih. Oke, itu kalau kita lihat dari situ pun Rasul Paulus ya menulis ya mengambil ayat itu dan menuliskannya kepada mengirim suratnya ke Roma ya. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Inilah yang tadi saya jelaskan soal Yesus itu dia datang untuk memisahkan orang-orang yang fasik dengan orang-orang yang betul-betul yang berdosa yang mau hidup kembali kepada kebenaran. Nah, jadi orang-orang yang fasik itu, mereka itu terlihat rohani, tampilan luar, ya kan? Tapi fasik itu kan menunjukkan bahwa dalam hatinya itu dia tidak terima kebenaran. Nah, inilah yang lebih ya, kalau saya lihat, lebih sulit untuk mendeteksi ini. Kalau saudara melihat orang membunuh dan orang berbuat baik, kita bisa bedakan hitam dan putih itu gampang. Mudah sekali bagi kita itu membedakan hitam dan putih. Tetapi untuk untuk melihat yang abu-abu, itu sulit bro. Hal yang abu-abu itu sulit. Kita nggak tahu nih dia ini hitam atau putih. Nah ini orang munafik ini pun ditegur di dalam kitab Wahyu itu di jemaat apa tuh saya lupa. Kepada jemaat itu perkataan roh itu dikatakan bahwa sekiranya engkau tidak dingin maupun tidak panas ya tidak suam-suam kuku ya, kalau panas ya panas gitu kan, dingin gitu, jangan kalau jahat dia jahat gitu, atau baik ya baik gitu kan. Tetapi orang-orang munafik itu lebih berbahaya. Orang-orang yang jahat itu kalau dia ditegur Tuhan atau dia ditempa oleh manusia, dia bisa saat itu dia tobat dari kejahatannya. Ya kan? Dan orang-orang munafik dia pura-pura baik, siapa yang tahu dia jahat itu? Dia bisa jadi aktor intelektual bahkan orang-orang munafik itu yang mengajarkan di rumah-rumah ibadat yang bisa kita lihat kan. Banyak orang-orang yang bisa saja orang-orang yang kita lihat bom bunuh diri ini, mereka bukan orang-orang munafik, mereka betul percaya kepada imannya bahwa mati syahid itu adalah mendapatkan sorga gitu kan. Nah, itu orang mereka terus menjalankan itu karena mereka pikir itu benar. Tetapi ada orang-orang yang kita tahu aktor intelektual itu, dia tahu ini jahat, ini bisa saja menghancurkan banyak orang kan, bahkan sesama imannya gitu. Tetapi itu dia lakukan dan dia tidak pernah ditangkap. Orang mencarinya yang pelaku yang pengerusakan pemboman ini. Tetapi yang punya ide itu susah. Nah, begitu pula kalau saya kaitkan pada perjanjian baru, orang-orang imam-imam itu, farisi-farisi itu, mereka itu otak intelektualnya kan, yang menginginkan Yesus itu disalibkan. Jadi Yesus datang mengorbankan dirinya bagi orang yang mengharapkan keselamatan. Kalau kita lihat Yakub itu ketika dia memberkati anak-anak di ayat 18 itu, kalau nggak salah ayat 10 ya, ayat 18 ya, dikatakan bahwa aku menantikan keselamatan daripada Tuhan. Nah, ketika Yesus datang, orang berseru Hosana bagi anak Daud. Hosana itu ucapan permohonan. Permohonan apa? Permohonan keselamatan. Hosana itu diucapkan oleh orang Israel hanya untuk Tuhan gitu. Tidak pernah untuk seorang manusia. Jadi
Hosana itu adalah kata yang mulia yang hanya dinaikkan bagi Tuhan. Nah, orang-orang yang menanti-nantikan keselamatan daripada Tuhan, dialah yang akan mendapatkan keselamatan itu. Tetapi bagi mereka yang munafik, ya, mereka enggak, ketika Yesus datang, mereka apakah membutuhkan keselamatan daripada dia? Kan tidak. Jadi, susah gitu kan. Makanya Yohanes pun menuliskan bahwa apabila kamu mengaku dengan mulutmu, ya kan, mengaku dosa ya, maka ia yang adalah setia dan adil akan mengampuni segala dosamu. Jadi bukan dia mati di atas kayu salib, lalu dengan seenaknya semua orang diselamatkan begitu saja. Tidak bisa begitu. Orang yang berdosa itu harusnya dia tahu diri dan dia memohon ampun, memohon keselamatan. Karena keselamatan itu akan dianugerahkan bagi orang yang memohon. Itu pun dilakukan oleh Yehuda dan Daud juga kan. Daud berbuat kesalahan, ditegur, dan dia bertobat. Bahkan di dalam Mazmur 23 kalau tidak salah, di situ Daud menantikan keselamatan kalau nggak salah ya, di Mazmur 23. Nah ini agak melebar. Tetapi nggak apa-apa ya. Jadi itu aja ya bro ya soal kedatangan pertama itu. Mengulang aja berkaitan dengan ayat-ayat. Sedangkan terkadang kan biasanya itu kan saudara-saudara dari sebelah itu kan menuduh kan ayat yang Matius 10 ayat 34 mengatakan ini Yesus ini ngapain bawa pedang? Nah, kan itu kan kerap kali kan dipertanyakan. Silakan bro, lanjut. Padahal Yesus nggak pernah bawa pedang kan? Yesus menunggangi keledai itu, ya kan? Itu bukti bahwa keledai liar yang pernah diucapkan oleh Sarah itu nantinya akan dituntun, dipimpin, dikendarai oleh Tuhan untuk menuntun dia kepada jalan yang benar gitu. Jadi orang-orang yang jangan melihat, ya itu betul, Tuhan memang menunggangi keledai, itu betul literalnya begitu dan kejadiannya nyata. Tetapi makna yang kita mau ambil jauh lebih dalam daripada itu apa kan? Ketika dia menunggangi keledai itu, orang berseru, Hosana bagi Tuhan kan, Hosana bagi anak Daud. Nah, dia nggak menunggangi kuda untuk membasmi orang-orang Romawi ya. Karena apa? Yang menjadi persoalan berat orang Israel pada waktu itu, mereka terbuang dan teraniaya, terjajah, itu karena dosa mereka. Mereka terbuang ke Babel karena apa coba? Bukan karena Babel datang menyerbu mereka lalu membawa mereka begitu tanpa alasan. Tetapi ketika Israel menyembah Allah-Allah lain, disitulah Tuhan pakai Babel untuk menghajar mereka. Nah, pertanyaannya, kalau kamu mau bebas dari penderitaan dari penjajahan, apa yang harus diselesaikan? Apakah penjajahnya harus dihantam atau dosamu dulu yang harus diampuni, kejahatanmu yang harus diampuni? Kalau kejahatan sudah diselesaikan, itu lihat tuh, siapa ya? Yehuda tuh. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya dia yang diberkati dan keturunan Sang Mesias itu akan hadir daripadanya. Yusuf itu hanya mendapatkan 2 bagian. Bagian anak sulung itu diberikan kepada Yusuf. Tetapi hak istimewa tahta kerajaan Mesias itu diberikan melalui keturunan Yehuda. Nah, karena apa? Karena ada pengakuan dosa oleh Yehuda. Nah, orang-orang fasik itu memang tidak pernah mengakui dosa. Makanya kalau kita lihat ayat pedang itu, tidak semata-mata hanya menghantam orang jahat yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi itu pun menghantam orang-orang yang fasik gitu.
orang-orang fasik itu lebih berbahaya dari orang-orang jahat sebenarnya. Karena mereka bisa jadi otak intelektual dalam kasus kejahatan di dunia ini. Orang-orang yang jahat ini kan tinggal dimanfaatin gitu. Singkatnya itu bisa dikatakan bahwa pedang itu bertujuan untuk menghakimi orang-orang fasik. Apakah seperti itu, bro? Betul. Kefasikan itu kan harus dihilangkan dari orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi pada waktu itu sudah terbiasa menjalankan ibadahnya dalam topeng kemunafikan. Orang-orang rabi-rabi Farisi dan orang-orang imam-imam ya, itu kan suka berdoa di tengah di perempatan jalan gitu kan, di depan-depan umum, suka menerima hormat. Pokoknya ibadah yang mereka lakukan itu ibadah yang munafik. Nah, Tuhan tidak mau orang beribadah kepada Dia itu seperti orang munafik begitu. Mulutnya memuliakan Allah, tetapi perbuatannya itu jauh, hati mereka jauh. Itu munafik, itu lebih bahaya. Tetapi orang yang berbuat kejahatan itu karena memang betul-betul mereka nggak pernah menerima belum pernah mendengar kebenaran firman Tuhan. Makanya mereka itu jauh dari kebenaran. Tetapi orang munafik, dia itu hari-harinya di dalam rumah Tuhan gitu. Tapi munafik itu lebih bahaya, bro. Bisa dihentikan dulu, Kak, bro. Ini Pak Eri Jenderal Ikim nih, kasihan dari tadi angkat tangan. Silakan teman-teman yang mau sambung silakan aja. Halo. Ya, Pak. Baik. Oh, videonya nggak bisa dibuka ya. Oke. Saya fokus di ini ya. Judulnya sangat menarik. Jadi saya kebetulan nengok channelnya Ibu Sofiatul. Menarik nih. Jadi menanggapi ayat-ayat pedang ya. Nah, ini yang baru saja viral yang Adi Armando itu kalau hati-hati kita bisa salah paham juga ya dengan Adi Armando, walaupun komunikasinya dia itu secara implisit juga membahayakan sekali, mengutip 3 ayat Alkitab. Maka dari itu di judul di IKIM saya sebut logika tersesat temannya Adi Armando. Jadi temannya Adi Armando itu mu'alaf, murtad dari Kristen jadi mu'alaf karena ada 3 ayat Alkitab yang dibacakan Adi Armando di Cokro TV. Yang bener Pak? Iya betul. Di channel IKIM ada. Ya, saya tulis logika tersesat temannya Adi Armando. Hati-hati baca itu ya. Temannya Adi Armando. Jadi dia menceritakan temannya dan dia mengatakan saya percaya dengan teman. Jadi berarti dia percaya ayat itu benar menurut temannya itu kan. Karena 3 ayat itu yang mengatakan aku datang bukan membawa tetapi membawa pedang dan sebagainya itu loh. Ada 3 ayat. Nah intinya bahwa wah di Kristen kok sama gitu. Nah kalau sama kenapa murtad kan gitu. Pertama itu. Terus, nah tapi bagusnya di ayat itu, di videonya Adi Armando juga menjelaskan bahwa sebuah ayat itu tidak bisa berdiri sendiri, ada take on take. Nah itu saya sangat setuju. Cuma jadi gini, dia ternyata juga seorang belajar di ilmu komunikasi ya saya sama di sana, saya ngerti implisit dan eksplisitnya gitu. Cuma beda sekali. Di Alkitab tidak bisa membaca Alkitab itu sama dengan yang mereka. Tidak bisa. Karena di Alkitab itu ada eksegesa, ada esegesa. Yang baru eksegesisnya mereka. Ya sudah punya framing lalu memperkosa ayat. Padahal itu TM konteksnya tidak seperti itu. Dan seringkali orang Islam itu tidak mau membedakan ini adalah perumpamaan atau fakta dan lain sebagainya. Enggak, mereka adalah bani tekstual. Sedangkan sahabat saya Ustadz Miftah Kul mengatakan orang-orang yang intoleran itu adalah orang-orang tekstual, telan mentah. Nah itu yang bahaya sekali. Itulah yang terjadi. Nah saudara-saudara terutama yang non-Kristen, tidak ada ayat-ayat pedang. Kalau toh ada itu adalah sejarah yang harus dipahami teks and konteksnya. Kalau tidak bahaya. Maka bahkan secara mengatakan bahwa orang Kristen siap angkat senjata. Itu udah salah kaprah. Jadi hati-hati. Saya rasa Ibu Sofiatul sudah menjelaskan ya, saya tidak perlu mengulang. Jadi
Ekspresi kita adalah representasi dari ajaran yang kita anut. Jadi, orang beragama itu ekspresinya dan implementasinya karena dua hal. Satu, belief systemnya, sistem kepercayaannya. Yang kedua, rule modelnya. Oke. Bagaimana orang Kristen bertindak dalam menghadapi hujatan dan seterusnya? Orang Kristen pasti yang sama orang Kristen yang benar itu akan ngikut rule modelnya. Rule modelnya siapa? Yesus Kristus. Bukan Carok, bukan Mike Tyson. Bukan itu. Jadi intinya gitu. Itulah yang benar. Yang benar adalah rule modelnya apa? Jadi gini, bukanlah kebenaran jikalau kita kerjakan dengan cara tidak benar. Oke? Saya tidak setuju dengan Pak Hari Halim karena debat terus saya dipersekusi Pak Hari Halim. Ini hanya contoh ya Pak Hari, ini sahabat saya. Lalu untuk menyatakan kebenaran, oke Pak, ayo kita berkelahi sampai mati. Bukan begitu. Tidak ada ayatnya. Tidak ada ayatnya. Jadi sekali lagi, bukan kebenaran jika kita kerjakan dengan cara tidak benar. Kebenaran itu apa? Akulah jalan kebenaran, yaitu Yesus. Seorang yang benar bukan orang sempurna. Saya juga banyak kesalahan. Orang benar adalah orang yang mau dan mampu menghadapi dan menyelesaikan segala perkara berdasarkan firman Tuhan. Nah, karena itu sebagai penutup, 2 Korintus 6 ayat 4. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Itu dia. Jadi ayat pedang ada, cerita perang ada. Tetapi hati-hati. Di Kristen tidak bisa digebiah-kuyah. Itu bahasa Ibrani. Tidak bisa digeneralisir. Hati-hati. Belajarlah dengan benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus. Shalom. Shalom. Mantap. Jadi itu kalau boleh tanya Pak, tiga ayat itu apa aja Pak? Kita tunggu. Kita pastikan aja 3 ayat yang diambil itu apa aja. Jadi moderator ya. Sorry. Halo. Pak, Ya, silakan Pak. ya itu tadi yang perumpamaan Yesus. Jangan kamu kira, sorry Sati, bukan penghafal yang baik, mungkin bisa di-share di Alkitab. Membawa Ya. damai, Aku membawa datang, damai. jangan kira membawa damai, aku membawa pemisah, pedang, bawalah hamba-hamba itu supaya bunuhlah mereka. Ya mereka nggak ngerti itu ada ilustrasi semua. Iya. Nah, Betulnya itu gini bahaya. Pak, kalau menurut saya ya. Kalau umpamanya dia sekolah SD yang sudah bisa membaca, pasti dia tahu maksudnya. Oh, iya. Contoh, kalau anak SD suatu cerita, terus di bawahnya itu kan ada pertanyaan. Budi bermain dengan siapa? Ya, kan pasti ada itu Pak. Jadi dibaca dulu kan semua habis. Kalau anak SD itu tidak membaca itu semua soal ceritanya dengan baik, maka jawabannya akan salah semua. Nah, kalau orang dewasa yang Bapak katakan seperti tadi itu, memang dia memframing itu. Ya, betul Pak. Itu Jadi gini aja. Pak, bagian akhir saya Ya, siapa? Mohon izin. Baru saja saya juga bahas di IKIM ya, kan di Hidayah Mu'alaf tuh lagi bagi saya memframing yang salah kaprah, yang ada pendeta Yohanes Kristianto itu ya, bertobat karena kebingungan dengan ayat-ayat Alkitab. Dia mengaku-ngaku pendeta dari YAS dan seterusnya, ternyata itu abal-abal, dan mengatakan judulnya bahagia menjadi mantan pendeta. Di judul IKIM saya sebut bahagia menjadi pendeta abal-abal. Ya bahagia. Karena satu, ternyata dia nggak lulus sekolah teologi ya pantas murtad gitu kan. Orang-orang yang murtad dari Kristen itu rata-rata semuanya karena kebingungan teologis, bukan karena teologi kita membingungkan, karena dia kurang belajar dan tidak mendapatkan mentor yang tepat. Nah, orang yang katanya mantan pendeta ini tapi ya abal-abal ini mengupas-ngupas ayat itu ya salah kaprah, karena ditelan mentah-mentah, nggak tahu teks and konteksnya, ini bahaya. Makanya murtad, ya pantas, mantan pendeta nggak lulus sekolah teologi lagi, ya toh, ngaku-ngaku lagi. Dan anehnya di sana kalau yang ngaku-ngaku ini langsung diterima gitu.
Itulah sebabnya betapa beratnya menjadi pendeta di dalam kekristenan atau melayani Tuhan. Jadi Kristober, karena di Kristen tidak boleh telan mentah-mentah modal saminah watonah. Dikatakan pasti benar dari Allah, enggak boleh. Di Kristen apa? Ujilah segala sesuatu. Ujilah setiap roh, jangan setiap percaya setiap roh. Nah, bayangkan tuh, terbuka. Yang saya tahu dari seluruh Tuhan, di luar Tuhan besar yaitu Yesus, di seluruh dunia hanya Tuhan Yesus saja yang berkata ujilah aku. Yang lain tidak boleh uji. Percaya saja. Nah itu dia. Hati-hati. Nah rata-rata kan salah kaprah. Nah rata-rata kebingungan teologis karena belajar tidak benar. Yaitu tadi ayat-ayat sedang ditelan mentah dikira sama. Dan biasanya mereka itu tidak fair dan tidak gentleman. Misalkan fakta di surga kayak apa. Fakta ayat pedang itu siapa punya. Gitu kan. Tapi untuk pembenaran mereka mengais-ngais ayat Alkitab untuk mengatakan pembenaran dan dianggap sama. Tuh lihat di Kristen ada kawin-mawin, ada jual minyak, ada perang naga, ada pelacur. Orang kalau terlalu banyak nonton Star Trek ya begitu. Oke ya, masih terus WAFM. Oke Pak, terima kasih. Tapi saya tanggapin sedikit Pak tentang orang yang umpamanya nggak lulus teologi. Jangankan yang nggak lulus. Ya, sekolah aja SMP akan mengerti tentang Alkitab. Ya, itu ya. bisa saja. Nanya enggak? Bentar. Ada Roh Kudus. Itu, Oke ya, God bless you all ya. Jadi jangan terlalu diseriusin. Oh, ya. Oke, lanjut. Boleh nanya enggak? Lanjut. Silakan Pak Dani. Oh ini tunggu dulu udah selesai nih ya. Kan ini kita udah selesai. Yang lain dulu. Putus sebaiknya komitmen ya, sudah ada yang raise hand. Ada yang mau nambahin lain. Iya itu. Yang Pak Grace lagi dah. Lanjut Pak. Shalom. Shalom. Pak Grace dipersilakan. Grace Ruth yang raise hand mau bicara silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran Pak, silakan. Oke, baik. Begini, pertama kalinya untuk ini, dalam hal ini saya berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan sih sebenarnya. Bahwa mereka yang awalnya menolak kekristenan ini menjadi seorang apologet yang luar biasa. Saya bersyukur bahwa saudara-saudara kita yang awalnya menolak ini ada berkumpul dalam sebuah kebersamaan seperti ini. Yang kedua sebenarnya saya perlu menekankan kehati-hatian. Jadi dalam hal ini percakapan-percakapan kita tentang memaknai Alkitab dalam konteks perspektif pribadi ini harus berhati-hati. Itu saja karena saya pikir para pendengar kita mohon saya sampaikan aja bahwa yang kita bicarakan di sini bukan sebuah kebenaran dalam arti mutlak ya. Ini hanya pandangan pribadi. Sehingga ketika ada ayat yang harus kita kisahkan atau kita harus narasikan atau harus kita deskripsikan artinya, yaitu maksudnya kita harus dengan bijak dan penuh hikmat untuk menerima dan menangkap juga seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga tadi saya dengar Pak Ikim, Jenderal Ikim ya. Mungkin kalau saya, ya Pak Heri ya. Nah, untuk yang kalau Pak Heri sih menurut saya sih gini, untuk hal-hal yang bersifat kayak siapa ini, yang dosen UI ini, dosen komunikasi. Pak Ade Armando. Pak Ade Armando. Pak Ade Armando kan itu termasuk salah seorang tokoh politik. Untuk hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang berbau politik, ya nggak usah kita bawa ke ranah ini. Karena apalagi berita yang digembar-gemborkan itu kan belum tentu A1. Masih bisa faktor kebencian dari pihak sebelah yang menginginkan kebencian pada satu sisi, sehingga informasi-informasi yang tidak akurat atau apa bisa menyulut orang-orang yang memiliki cara nalar terlalu singkat atau pendek sehingga mudah menerima segala informasi itu dengan sangat cepat gitu.
Itu saja sih maksud saya. Nanti Pak, saya tanggapi, kita tidak bicara tentang politik, tetapi kita ada hak jawab sebagai apologet dalam hal iman. Kita bicara tentang iman, Pak, tidak tentang politik. Itu saja penegasannya. Iya, maksudnya gini. Maksudnya gini, itu apa yang diungkapkan Bapak itu kan tentang Pak Ade Armando, kan nggak boleh kita serta-merta menerima sebagai sebuah kebenaran juga. Dan untuk menggiring sebuah opini ke dalam percakapan apologetik seperti ini kan tidak elok lah. Apakah nanti kenyataannya dia temannya yang berhasil menyesatkan, benar-benar menyesatkan domba menjadi ini, jadi kambingnya, itu urusan beliau sebenarnya. Maksud saya jangan memframing hal-hal gitu, karena dalam hal ini kita memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu benar, kemungkinan kedua itu salah, hanya untuk sekedar meningkatkan rasa benci atau kemarahan gitu. Sebentar Pak, kita harus tanggapi, kita tidak membawa sampai ke situ, itu hanya sebagai sekilas info. Jadi yang poin pentingnya kita menjawab tentang kita penafsiran kekristenan untuk hal-hal yang telah disampaikan oleh Pak Ade Armando begitu. Jadi kita tidak mengkaitkan tentang tadi, itu mungkin sekelas info aja. Kita jangan terang ada salah dalam hal cara tafsir saja Pak. Silakan Pak lanjut. Iya, ayat baik-baik. Yang saya garis bawah itu aja tadi, bahwa dalam hal ini sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya, bahwa kita perdengarkan kepada siapapun mendengarkan channel YouTube atau Zoom ini kan harus memahami dan menyadari bahwa pandangan-pandangan penafsiran kita tentang Alkitab atau ayat-ayat dalam Alkitab itu bersifat pribadi. Tidak mengikat karena kita tidak memiliki, jujur aja Pak, saya seorang Katolik. Dalam Katolik kita ada namanya istilah magisterium. Saya boleh memahami dan menanggapi sebuah ayat, tapi bukan menjadi sebuah kebenaran. Itu dalam perspektif pribadi. Kekhawatiran saya, apabila kita menangkap informasi-informasi yang bersifat pengajaran-pengajaran Alkitab seperti ini dengan ayat-ayat ini, terus menerima itu sebagai kebenaran. Saya ingatkan kepada pendengar kita aja gitu. Nggak apa-apa, dalam diskusi-diskusi nggak masalah. Kita senang kok bisa berbagi pengetahuan, pemahaman tentang Alkitab, itu nggak masalah. Cuma memang harus orang-orang di luar sana harus paham bahwa ini persepsi atau pandangan pribadi. Bukan berarti ini apa yang kita bicarakan di sini adalah sebuah kebenaran dan tafsir yang benar gitu. Oke, Pak Hari Helim tolong diklarifikasi bagaimana ceritanya. Bapak mungkin Pak Grace ini bilang Bapak mencoba mendengar, tidak ada bukti gitu loh. Silakan Pak. Saya khawatir dengan pernyataan Bapak barusan. Kita di sini sesuai dengan rule-nya kita dalam hal berhermeneutik atau menafsir. Jadi kita bukan abal-abal dalam menafsir. Ini bukan maksudnya subjektif, ini benar-benar objektif. Ini bisa dipertanggungjawabkan di semua sekolah tinggi teologi manapun juga sampai ke luar negeri. Jadi pernyataan-pernyataan Bapak yang tadi dibilang subjektif, tidak, kita objektif. Kita berani untuk diadu dalam hal penafsiran hermeneutika. Begitu ya Pak ya? Karena kalau orang yang sudah sekolah, merasakan bangku sekolah, lumayanlah 1 semester hermeneutik. Bapak akan paham apa yang kita bicarakan dari tadi sampai detik ini. Begitu Pak. Jadi kita bukan subjektif, tapi objektif. Terima kasih. Tambahan sedikit. Enggak, tambahan sedikit Pak ya. Jadi kami buka topik ini untuk menjawab tuduhan sebetulnya Pak. Sambil kita memperdalam Alkitab PA lah di sini.
Jadi di luar sana banyak yang mengutip ayat-ayat pedang ini yang disalahgunakan, yang di framing, Pak. Jadi kami di sini menyiapkan langsung untuk mendewasakan pendengar-pendengar. Benarkah ayat ini seperti yang dituduhkan mereka? Nah, itulah kita bahas di sini, Pak. Itu, lanjut. Iya, makasih Pak. Saya merasa bersyukur bahwa jika kepada mereka yang diberikan kewenangan untuk melakukan tugas dan pengajaran itu tidak memiliki api yang mampu membakar, ya rupanya ada tungku yang dinyalakan Tuhan di tempat lain untuk membakar. Saya bersyukur tentang hal itu. Cuma kekhawatiran saya suatu ketika nanti para audiens pendengar kita mungkin memutar ulang di YouTube. Karena bincang-bincang kita tentang penafsiran Alkitab itu selalu bersifat subjektif, Pak. Saya tidak bisa mengatakan bahwa itu objektif. Karena lain orang, lain penafsirannya, lainnya. Kalau perbincangan ini hanya sekedar untuk menguatkan, saling memberikan penjelasan, saling memberikan arti dalam arti tertentu, nah itu saya sangat bersyukur untuk hal itu. Tapi jangan sampai umat itu merasa bahwa apa yang mereka dengarkan adalah sebuah kebenaran mutlak, gitu Pak. Yang saya khawatirkan begitu aja. Tunggu Pak. Kalau saya yakinin apa yang kami bahas, apa yang kami pahami, ini kebenaran, Pak. Kalau umpamanya enggak. Jadi kalau Bapak punya pemahaman yang memang kami pahami, yang kami utarakan di sini salah, silakan, Pak. Jadi kalau Bapak bicara gitu, membuat penonton kami bingung. Apa maksudnya Bapak ini? Apakah teman-teman bahas ini salah? Gitu loh. Karena kata-kata Bapak tadi merucuknya ke sana. Silakan. Baik. Saya kan baru sepintas mendengarkan, baru berapa kali ikut juga YouTube-nya Sunia Ibu Sofiatul. Saya cukup bangga sama beliau. Kenapa? Beliau yang dari seberang lebih menguasai, lebih tahu ketimbang kita yang sejak kecil atau sejak lahir sudah berada di tempat ini. Saya bersyukur Pak, maksud saya begini, bahwa apa yang kita perbincangkan ini tentang ayat Alkitab, mohon kepada pendengar-pendengar kita itu pahami bahwa ini sebuah perspektif dari setiap pribadi. Mau sehebat apapun, seperti Rasul Paulus lah. Rasul Paulus saja kurang apa Pak untuk penulis Alkitab, hampir 1/3 dari isi Alkitab beliau yang tulis. Tapi ketika ada hal-hal yang bersifat penafsiran dan hal-hal lain, itu harus diselesaikan secara hierarki, harus diselesaikan dan itu harus kita pahami secara benar. Sehingga bincang-bincang kita ini hanya bersifat share ilmu, saling menguatkan, saling meneguhkan, kita memberitakan kabar keselamatan Allah kepada saudara-saudara kita yang masih tersesat, ya. Itu kita harus pahami seperti itu. Tapi bukan menjadi sebuah kebenaran mutlak sebagai pengajaran, gitu Pak, maksud saya. Ini kebenaran mutlak, Pak. Kami tidak. Ini kebenaran mutlak, Pak. Kami menerjemahkan Alkitab. Di dalam Alkitab akan menjelaskan Alkitab. Kami tidak ngambil dari luar. Betul. Jadi kalau Bapak bilang tidak mutlak, mampus kita. Pendengar kita bingung. Oh, berarti ini tafsiran mereka semua ini. Iya, jadi pendapat kita jadi subjektif. Bapak tidak memframing kita, jangan memframing kita bahwa kita menjabarkan subjektif. Ya, Anda harus sekolah dulu, sekolah minimal 1 semester saya katakan, sekolah tinggi teologi. Itu namanya mata kuliah hermeneutika. Jangan Anda memframing kami itu subjektif. Tapi Anda mengatakan itu berapa kali? Gini, maaf Pak ya, maaf sama sekali. Bukan saya untuk mengecilkan, tidak. Saya bangga, saya bersyukur bahwa saudara-saudara saya ada melakukan hal-hal semacam ini. Syukur Pak. Begitu banyak orang yang membutuhkan informasi seperti ini, termasuk saya Pak. Saya bisa belajar di sini. Tapi bukan berarti segala informasi yang saya dapatkan di sini harus saya telan mentah-mentah. Karena toh ada otoritas. Ya itu terserah Bapak. Tadi katanya Bapak, kami menerjemahkan itu sepertinya kami sendiri, dari kami sendiri. Itu salah Pak. Kami tidak pernah menerjemahkan. Kami membaca ayat pelan-pelan dengan hikmat.
apa maksud ayat ini. Ya, Dan dikompar dengan ayat perjanjian lama. Kami tidak keluar dan mengatakan apapun. Dulu. Satu contoh ya Pak. Nggak tahu siapa yang menginformasikan tentang menaik keledai. Terus itu berbicara tentang keledai liar yang dalam perjanjian lama. Itu kan sebenarnya beton teks Pak. Ya saya tidak tahu apa teks saya yang dangkal makanya atau gimana. boleh bentar. Silakan Pak. Tadi yang beliau sampaikan. Jadi makanya saya bilang penafsiran itu, kalau ini Bro Jason paham nih kalau saya bilang hermeneutik. Penafsiran itu boleh-boleh saja. Karena apa? Namanya penafsiran, orang bebas, dia mau melakukan metode, dia mau memakai metodologi apa kan? Metode apa yang digunakan. Tetapi ketika kita berbicara hal-hal di perjanjian lama, kenapa Ismail itu disebut sebagai keledai liar? Apa sih keledai liar ini kan? Maksudnya apa yang kita mau belajar dari keledai liar ini? Apa arti makna teologisnya? Nah, di sini tentu ketika kita ingin memahami itu, maka terjadilah penafsiran gitu. Penafsiran itu ada dua kan? Secara hermeneutik, kalau orang Ibrani dia memakai penafsiran secara pardes gitu. Tetapi metodologi atau langkah-langkah yang digunakan itu sebenarnya mirip, hanya memang satu menggunakan pendekatan Ibrani soal latar belakang budayanya kultural gitu. Nah makanya ketika kita membahas soal keledai, ya kan, kita harus paham paradigma tentang pedang dalam pandangan Alkitab itu apa. Sudut pandang Alkitab dalam membahas pedang itu apa. Jangan kita memakai paradigma dari luar untuk kita menjelaskan Alkitab. Contoh, ketika kita menjelaskan tentang Yesus membawa pedang, orang Muslim dia pakai paradigma Al-Quran ya untuk menjelaskan pedang di ayat Alkitab. Tentulah di dalam Quran itu berbicara pedang, berbicara kekerasan. Nah, paradigma dari Quran kan mau dibawa ke Alkitab, itu yang nggak benar. Tetapi selama saya menjelaskan tentang keledai itu, maka kita pakai paradigma Alkitab. Ini sebatas penafsiran. Penafsiran itu sah-sah saja orang mau menafsir seperti apa, tetapi bertanggung jawab dalam menjelaskannya kan. Kenapa sampai, apakah itu cuma hanya sebatas Yesus menunggang keledai itu tanpa ada arti apa-apa? Dia bisa naik domba atau dia bisa naik apa kayak kan bisa juga. Kenapa harus itu? Nah, kenapa itu dipahami sebagai makna simbolis Pak ya. Pak Grassroot, kalau saya nggak salah tangkap, maksudnya Bapak itu kan supaya ada institusi resmi yang menjawab begitu ya Pak ya? Dan bukan, kita dirasa kurang resmi begitu ya? Bukan Pak, begitu maksud saya. Maksud saya gini, saya hanya ingin sekedar mengingatkan kepada saudara-saudara saya yang Kristiani lainnya, bahwa ketika kita mendengarkan bincang-bincang Alkitabiah, kita share-share pemahaman kita tentang Alkitab, itu tolong dimaknai, diterima secara baik, secara akal sehat, secara jangan serta-merta ketika kita berbicara hal-hal semacam ini tiba-tiba sudah menganggap itu hal sebagai hal yang benar, lantas kita menelannya mentah-mentah. Seperti itu. Itu yang saya ingatkan kepada pendengar kita saja. Oke, baik Pak. Saran kami terima. Terima kasih banyak untuk saran. Ya betul. Makasih ya Pak ya. Karena memang kita di sini pun sifatnya diskusi. Nggak ada yang mau menunjukkan diri. Terkadang begini, untuk sekedar tidak salah paham, bahwa penjelasan-penjelasan tertentu, misalkan yang dijelaskan oleh Ibu Sofiatul, Pak Erben, yang menggunakan benar-benar data, ini adalah penjelasan standar. Standar yang sudah ditetapkan dan juga yang sudah disetujui oleh Kristen yang pada umumnya. Nah, beda kalau misalkan dalam suatu kasus kita ditanya berpendapat. Nah, kalau berpendapat sih bisa benar, bisa mengikuti standar, juga bisa menurut pemahaman masing-masing. Nah, dalam hal ini seseorang boleh mengikuti pendapat tersebut atau hanya menjadikan itu sebagai bahan kajian.
Tapi kalau sudah dijelaskan sesuai data dan juga sesuai standar, ya memang inilah yang benar gitu. Dan itu bukan buatan kita sendiri, tapi itu sudah ditetapkan oleh bapak-bapak gereja berdasarkan Alkitab. Tapi apapun itu, terima kasih sarannya Pak Grut. Ya kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lah. Siap. Pak, Gak apa-apa Pak, ya, saya maksud saya kan mengingatkan kita bersama lah, maksudnya bukan cuma mengingatkan diri saya sendiri, mengingatkan teman-teman juga yang lain. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Memang di sini banyak yang aliran Kristen macam-macam ngumpul di sini, tapi kita ada kan arus utamanya juga. Kalau Bu Sofia itu berdasarkan data Erben itu cukup rapi gitu, itu cukup bagus loh Pak. Iya Pak. Saya jujur aja Pak, saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa ada orang-orang, ada tungku yang dinyalakan di tempat lain ketika tungku yang sedang disiapkan untuk menyala tidak terlalu mampu membakar. Ada Bapak Saifuddin Ibrahim, Pak Muhammad Kate, Ibu Sofiatul. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Cuman itu saja yang saya ingatkan tadi teman-teman kita yang ini, bahwa pengajaran-pengajaran yang perbincang-perbincang kita tentang Alkitab itu tolong jangan diterima secara mentah-mentah, karena ini bersifat bincang ini kita tidak memiliki otoritas untuk memutlakkan penafsiran itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi kita kan bisa. Memang ini bukan institusi resmi Pak. Kalau Bapak mau memutlakkan sesuatu, Bapak pergi ke institusi resmi Pak. Itu mereka ke sana. Jangan ke sini Pak. Kita di sini membagi Alkitab gitu loh, dan pandangan yang mencari pandangan yang benar bagaimana, yang sesuai data, sejarah, gitu itu bagaimana itu kita di sini. Kalau Bapak mau cari yang mutlak, Bapak ke institusi gitu loh Pak. Perginya ke sana. Gitu. Pak Ari, saya mau kasih komen lah. Sebenarnya kaitan Alkitab tidak ada suatu otoritas institusi yang berhak untuk mendominasi suatu arti makna Alkitab. Kedua, di sini alirannya banyak. Ya, iya. Kedua, tadi ada. Iya. Kedua, tadi ada bapak-bapak bilang kebenaran mutlak, gunakan standar segala macam. Please. Yang namanya penafsiran juga itu bersifat subjektif. Tinggal ditanya, kalau ada yang menyatakan itu adalah subjektif, subjektifnya seperti apa? Itu aja. Jadi maksud saya janganlah kita debat kusir ini berkaitan hal. Kristen itu luas dan beragam. Itu yang harus kita sadari. Terima kasih. Ya, Pak, benar. Saya setuju, Pak. Saya harus tegaskan lagi ya, saudara. Saya pernah duduk di sekolah tinggi teologi. Walaupun 2 semester, lumayan. Hermeneutik saya lulus ya. Jadi saya katakan sekali lagi, yang berkaitan di luar dari pembahasan yang Bu Sofi sebutkan dengan saya, itu urusan dengan itu ya, Bro itu Kirbat. Kalau Kirbat itu memang dia melebar ya, itu terserah itu. Tapi yang sedang kita bahas kan tentang pedang. Dari tadi kalau tentang pedang, eksegesi kami udah pas. Ya, eksegesis kami udah pas. Kami tidak bawa eksegesi membawa pendapat kami. Kami bisa untuk istilahnya ditimbang, diukur oleh semua sekolah teologi sampai ke luar negeri. Gitu ya, tentang pedang. Tapi tentang yang di luar tadi, yang penjelasan Bro Daniel, itu terserah. Itu saya tidak berkomentar atau no comment. Tetapi tentang pedang tadi, itu sesuai dengan standar penafsiran dari semua sekolah teologi. Itu. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak. Ya lanjut aja, kita diskusi aja gak apa-apa. Makanya tadi Pak, saya bilang mau gunakan metode apapun. Jadi Pak Daniel boleh baca saya Pak Daniel. Silakan Pak Stephen, silakan. Lanjut. Siapa yang Ya udah yuk teman-teman Islam udah pada nunggu buat dialog, kita sambut dulu temennya. Tamu kita udah. Oke, ganti topik mungkin ya. Ya saya mau ngomong sebentar. Jadi hendaknya kalau kita ada perbedaan pendapat intern lah, nggak usah di tempat yang jangan yang tempat yang bagus itu.
Usulan yang baik sekali. Internet ya di cuman dalam tadi kan ini live. Intern Jadi kita saja memaksakan lah. penonton kita. Jadi tidak seolah-olah Gitu loh. ingin menonjolkan sesuatu tetapi jadi benturan gitu loh. Ya udah bikin topik aja lah, bikin teman-teman muslim udah banyak nih. Ayo. Ya. Break room manakah? Pindah ke break room Pak, aja yang deh. ini Pak Ruslan Saleh udah ada nih Pak. Topiknya Jam tentang 9 pedang aja. ada Halo, juga acara itu jam 9. Halo Pak, topiknya tentang pedang aja Pak. Kenapa Yesus itu datang ke dunia ini bukan untuk membawa damai. Bagaimana itu kalau dilanjutkan saja Pak? Topiknya. Untuk diskusi selanjutnya apa temanya? Ya, setuju Pak. Selesaikan aja tema itu dulu. Biar teman-teman kita yang... Ayo Ruslan, syahadat dulu. Ya, ini dari segi teman, ini ada Pak, ini ada dua lebih teman muslim. Bagaimana tanggapannya? Bagaimana tanggapannya terhadap ayat itu? Mohon maaf yang tidak cara di mute aja gitu loh. Betul. Kalau kesadarannya mute sendiri, kalau enggak ya kami moderator yang co-host ini akan mute Anda. Jadi harap sopan dan juga kesadaran kalau belum dipersilahkan bicara, ya mohonlah. Ini ada teman-teman muslim nih, ya, rekan-rekan, para sahabat Kristen, tanggapan mereka. Nah, kita mau dengar. Ini ada yang resen 3 orang, Dani, Ruslan, Saleh, dan My Life. Saya pikir dari My Life dulu dah. Silakan My Life, open mic. Buka mic-nya. Iya. Selamat malam, shalom semua ya. Oh, ini Kristen, selamat weekend. Iya, Kristen. Tadi dari Pak Grace ya. Grace Root ya. Saya tanggapin sedikit dulu sebelum saya masuk ke topik tadi masalah pedang. Saya rasa Pak Grace ini cuman mengingatkan ya. Tapi dari sisi positifnya saya bilang itu ada benarnya. Tetapi mungkin cara penyampaiannya ini kayak dia membawa pedang nih sepertinya. Tapi oke lah. Itu memang ada ya. Kita semua di sini bisa mengemukakan pendapat. Ya, kita semua bisa membawakan pendapat. Sekalipun saya bilang ada yang kurang sempurna ya. Istilah sempurna itu kan relatif juga. Nah, itu yang dia maksud. Jadi kalau itu menjadi suatu kebenaran, tapi kalau selama itu tertulis, ada hal-hal yang memang kita mengerti benar tentang itu. Ada hal-hal yang susah kita mengerti. Nah, mungkin bagian-bagian yang susah kita mengerti jangan kita langsung jeburkan untuk menarasikan dengan seenaknya gitu. Mungkin itu maksud Pak Grace ya. Saya bukan bela dia juga gitu. Tapi yang maksud saya ada hal yang kita memang nggak tahu, kita tahu-tahukan. Nah, itu nggak boleh gitu. Artinya tulus saja kita memang nggak ngerti, tolong mungkin siapa yang ngerti gitu. Ini paguyuban inilah, kita anggap di paguyuban ini memberikan, mungkin ada yang lebih tahu ya, kita saling melengkapi saya bilang. Jadi diskusi di sini harus saling melengkapi lah. Jangan memberikan narasi yang sebenarnya ya boleh di luar sedikit, tapi ada kita bisa menarik benang merahnya masing-masing. Kalau ada yang nggak setuju, kita pahami, ya dalami, kayaknya nggak pas, ya jangan dipaksakan kita. Saya bilang saya nggak setuju gitu, ya nggak juga gitu, karena mungkin pemahaman kita juga kurang. Jadi ada plus ada minusnya ya, kita terima dan kita sadari, kita sama-sama belajar itu, kita saling melengkapi di sini, itu aja sih. Nah masalah pedang nih, itu sebenarnya kita udah bahas itu. Itu kalau kita lihat narasinya, itu udah jelas itu sebenarnya. Itu Yesus tuh datang, itu kan dalam hal keluarga saja. Ada yang percaya Yesus, ada yang enggak. Dan kondisinya sekarang, kenyataannya, orang yang percaya Yesus itu dikucilkan dalam keluarga. Itu artinya pemisahan. Nah itu. Jadi kita nggak menampik banyak kejadian-kejadian anaknya diusir lah, tidak dapat harta warisan lah. Itu banyak sekali. Itu yang dimaksud bawa pedang. Lu percaya saya atau percaya orang tuamu, atau kamu mengasihi saya atau mengasihi orang tuamu, kan banyak tuh ayat-ayat tuh. Kalau lebih itu istilahnya membawa pedang gitu, memisah. Jadi kalau pedang itu memotong
memisahkan, membelah dua, gitu, atau memotong gitu, memisahkan dari satu bagian menjadi terpisah dengan yang tadi satu. Misalnya satu keluarga, ada anaknya, ada bapaknya, ibunya gitu. Siapa yang percaya Yesus di antara itu siap-siap terima untuk resikonya gitu. Itu yang dimaksud pemisahan. Siap-siap dikucilkan, siap-siap dihina, siap-siap dihin. Itu maksudnya. Jadi kita nggak usah menafsirkan terlalu. Itu jelas sekali cerita itu akan memisahkan orang tua dari ininya. Itu kan pemisahan. Itulah lambang pedang itu di situ. Memisahkan, memotong. Nah, gitu. Bahkan ada yang tidak mengakui anaknya. Aku tidak akan mengakui kamu sebagai aku kalau kamu masih menjadi orang Kristen gitu. Ada yang sampai begitu. Itu memisahkan. Itulah maksudnya. Nah, itu dulu dari saya. Terima kasih.